Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Agraria. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai politik hukum agraria nasional. Nah, apa itu politik hukum agraria? Kita memulainya pada slide pertama ini. Ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai hukum agraria nasional. Nah, dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau kita singkat UUPA, maka bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria yang sifatnya nasional. Baik ditinjau dari segi formal maupun dari segi materialnya. Dari segi formalnya, sifat nasional UUPA dapat dilihat dalam konsideransinya yang berkata yang di bawah kata menimbang, yang menyebutkan tentang keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan dalam hukum agraria yang berlaku sebelum UUPA. Keburukan-keburukan itu antara lain dinyatakan bahwa hukum agraria kolonial itu mempunyai sifat dualisme dan tidak menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hukum agraria kolonial itu harus diganti dengan hukum agraria nasional. Nah, jadi dengan adanya kekurangan ini, maka hukum agraria kolonial itu harus diganti dengan hukum agraria nasional yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang Nasional Indonesia. Dibuat dan disusun dalam bahasa Indonesia dengan dibentuknya UUPA oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR bersama Presiden yang disusun dalam bahasa Indonesia serta berlaku di wilayah Indonesia. Maka UUPA dalam hal ini mempunyai sifat nasional formil. Nah, kemudian UUPA dalam konsiderannya bahwa hukum agraria harus 1. didasarkan atas hukum adat tentang tanah, 2. sederhana, 3. menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begini, mengenai segi materialnya, hukum agraria yang baru harus bersifat nasional pula. Artinya, tujuan, asas-asas, dan isi harus sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini, UUPA menyatakan pula dalam konsiderannya di bawah kata berpendapat bahwa hukum agraria harus didasarkan hukum atas adat, didasarkan atas hukum adat tentang tanah, 2. sederhana, 3. menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kemudian 4. tidak mengabaikan unsur-unsur bersandar pada hukum agama. Ya. Jadi tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima, memberi kemungkinan supaya bumi, air, dan ruang angkasa dapat mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Keenam, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. 7. memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. 8. mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 9. merupakan pelaksanaan dari Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dan Manifesto Politik berupa garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, yang ke-10, melaksanakan pula ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian peraturan-peraturan yang dicabut oleh UUPA. Nah, dicabutnya berbagai peraturan UUPA dan dinyatakan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional adalah dalam rangka mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum tersebut.
Diktum pertama dari UU-PA berupa pencabutan peraturan hukum agraria lama karena peraturan-peraturan ini dianggap tidak sesuai dengan alam bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat, sehingga banyak menimbulkan berbagai persoalan. Nah, kemudian adapun undang-undang maupun peraturan-peraturan yang dicabut pada waktu penetapan UU-PA ditegaskan dalam diktum UU-PA, yaitu satu agrarische wet, ya, STB itu Stadblad, STB 1870 nomor 55, ya, sebagaimana yang termuat dalam pasal 51, ya. Menurut IS STB 1925 nomor 447. Nah, peraturan ini merupakan basis hukum agraria di zaman kolonial yang telah banyak menimbulkan persoalan dalam hukum agraria di Indonesia sebelum UU-PA. Nah, kemudian yang dicabut lagi oleh UU-PA itu adalah peraturan-peraturan tentang domain verklaring, yaitu suatu sistem yang bertalian erat dengan kepentingan penjajah untuk menguasai tanah di Indonesia. Yang dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Peraturan-peraturan ini baik yang bersifat umum maupun khusus. Nah, contohnya pasal 1 Agrarische Beschluit Stadtblad 1870 nomor 118. Kemudian Allgemein Domeinverklaring STB atau Stadtblad 1875 nomor 119A, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang dicabut kemudian yaitu Koninklijk Besluit atau keputusan raja tanggal 16 April 1872, ya, Stadtblad Stadtblad tahun 1872 nomor 117 dan peraturan pelaksananya. Nah, keempat itu buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, KUH Perdata Indonesia sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya UU-PA. Nah, itu. Kemudian dengan dicabutnya undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di atas, ya, hukum agraria kolonial, maka tercapailah kesatuan atau unifikasi hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum-hukum Belanda tadi itu dianulir oleh UU-PA, sehingga terjadi kesatuan hukum di Indonesia, terutama khususnya hukum agraria. Jadi hal ini sesuai dengan kepribadian dan peraturan bangsa. Dengan demikian, setelah berlakunya UU-PA tidak dikenal lagi istilah tentang hak-hak atas tanah menurut hukum barat seperti hak eigendom, hak erpach, hak obstal, dan sebagainya. Yang dikenal sekarang adalah istilah mengenai hak-hak tanah yang terdapat dalam UU-PA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan sebagainya. Nah, kemudian tujuan hukum agraria nasional. Tujuan hukum agraria nasional sebagaimana termuat dalam penjelasan UU-PA yaitu satu, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kedua, meletakkan
dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Peletakan dasar kesatuan dan kesederhanaan hukum berarti pembinaan hukum agraria nasional harus diarahkan pada terciptanya unifikasi hukum, yaitu berlakunya satu sistem hukum. Untuk itu, pembentukan hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat, karena hukum adat merupakan hukum dari sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga akan mudah dipahami dan dilaksanakan. Hukum adat sebagai dasar dari hukum agraria nasional disebut dalam pasal 5 UU PA. Nah, selanjutnya, yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Usaha untuk memberikan kepastian hukum dilakukan dengan mengadakan pendaftaran tanah yang bersifat reh-kadaster dan melaksanakan konversi hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum agraria nasional. Nah, mengenai pendaftaran tanah ini disebut dalam pasal 19 UU PA. Ya. Sedangkan mengenai konversi diatur dalam diktum kedua UU PA tentang Undang-Undang Agraria tentang ketentuan-ketentuan konversi. Asas-asas Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dimuat beberapa asas hukum agraria nasional. Nah, asas-asas ini karena sebagian besar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UU PA dan segenap peraturan pelaksananya. Asas-asas tersebut adalah satu, asas kenasionalan. Nah, asas kenasionalan ini maksudnya seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional. Nah, kemudian yang ketiga, asas tingkatan yang tertinggi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi sesuai dengan pendirian tersebut, perkataan dikuasai di sini bukan berarti dimiliki. Akan tetapi adalah pengertian yang memberikan wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi dari bangsa Indonesia. Untuk pada tingkatan yang tertinggi, maka negara dapat pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya. Yang berikutnya, atau kita sebut B, yang B, menentukan dan mengatur hak dan kewajiban yang dapat dipunyai atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang ditimbulkan dari hubungan kepentingan orang dan unsur agraria itu. Yang C, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan asas berikutnya adalah asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dari kepentingan perseorangan dan golongan. Nah, ini dimaksudkan sekalipun hak ulayat masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum agraria nasional, akan tetapi pelaksanaannya berdasarkan asas ini. Maka kepentingan pembangunan tidak dibenarkan jika masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menolak dibukanya hutan
secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar, misalnya pembukaan areal pertanian baru, transmigrasi, resettlement, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah hak asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan ya bahwa tanah itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Nah, asas yang kelima adalah asas hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum. Asas yang keenam ya, yaitu asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi, maksudnya tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Asas yang ketujuh adalah asas pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara arif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Asas ini maksudnya pelaksanaan dari asas ini ya dewasa ini menjadi dasar hampir di seluruh dunia yang menyelenggarakan land reform atau agraria reform atau rural development, yaitu tanah pertanahan harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri tanpa ada unsur pemerasan gitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah yang terakhir, asas tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Nah, ini maksudnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana, planning, mengenai peruntukan, penggunaan, persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Nah, secara umum atau national planning yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus atau regional planning tiap-tiap daerah. Nah, selanjutnya kita bicara nilai-nilai Pancasila dalam UUPA. Nah, UUPA dibentuk pada tahun 1960. Pada waktu itu, Partai Komunis Indonesia boleh dikatakan berkembang pesat dan mempunyai pengaruh yang cukup besar, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Oleh karena itu, ada yang beranggapan bahwa UUPA merupakan ciptaan atau konsepsi komunis, misalnya program pemerintah di bidang land reform, dianggapnya program PKI. Orang-orang yang mempunyai uang beranggapan bahwa UUPA ciptaan PKI, kemudian melakukan semacam kampanye yang minta kepada pemerintah agar UUPA isinya ditinjau kembali. Kalau perlu dirubah tanpa memberikan alasan yang rasional dan saran-saran yang positif tentang bagaimana dan bagian mana dari UUPA yang berkonsepsi komunis dan harus diubah. Pendapat tersebut mengatakan UUPA adalah ciptaan dari PKI atau konsepsi komunis adalah tidak benar.
Justru sebaliknya, UU-PA itu dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembentukan UU-PA menggunakan Steuven teori atau teori tangga yang dijelaskan oleh Han Kelsen. Adapun teorinya adalah bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan a system of norm, ya, sistem dari sebuah norma yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Ya. Pada tiap tangga terdapat kaidah atau norma, dan di puncak piramida terdapat kaidah yang disebut kaidah dasar atau Grundnorm. Ya. Nah, di bawah kaidah dasar terdapat kaidah yang disebut undang-undang dasar. Di bawah undang-undang terdapat kaidah yang disebut peraturan. Di bawah peraturan ini terdapat kaidah yang disebut ketetapan. Maka dasar berlaku dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang ada di atasnya. Dan berdasarkan Steuven teori, teori Steuven, maka dasar berlaku dan legalitas UU-PA dapat dijelaskan bahwa Pancasila dengan kelima silanya tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Atau dengan kata lain, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 itu menjiwai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini artinya sila-sila dalam Pancasila dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Jadi, karena Pancasila dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, ini berarti bahwa dasar berlaku dan legalitas Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada Pancasila. Nah, kemudian pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 33 ayat 3. Jadi dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ketentuan ini yang dijadikan dasar dalam pembentukan UU-PA sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 UU-PA, yaitu atas dasar ketentuan pasal atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD Undang-Undang Dasar dan hal sebagai yang dimaksud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, ya, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Jadi semua itu ya bumi alam yang terkandung dalamnya pada tingkat tertinggi itu semuanya dikuasai negara, bukan orang per orang atau badan hukum dan lain sebagainya. Nah, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, begitu. Itu maksudnya penguasaan oleh negara itu karena negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jadi dasar berlaku dan legalitas UU-PA terletak pada Undang-Undang Dasar. Gitu. Dengan menggunakan Steuven teori dari Han Kelsen, UU-PA dan peraturan pelaksanaannya itu bukanlah ciptaan PKI atau konsepsi komunis, melainkan ciptaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar konstitusionalitas kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah,
Ketentuan-ketentuan dalam UPA menunjukkan bahwa UPA didasarkan pada Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, dalam konsideransi UPA di bawah perkataan berpendapat, huruf C dinyatakan bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan daripada ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kedua, penjelasan umum angka 1 UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada asas kerohanian dan cita-cita bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dari pasal 33 UUD 1945. Ya. Dan yang berikutnya, Undang-Undang Pokok Agraria didasarkan pada hukum adat, ya, seperti telah kita singgung pada slide-slide sebelumnya. Hukum adat sebagai hukum yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang istimewa dalam politik hukum agraria nasional. Pembangunan hukum agraria nasional diarahkan pada berlakunya satu sistem hukum atau unifikasi hukum. Dalam rangka unifikasi hukum tersebut, hukum adat dijadikan dasar pembentukan hukum agraria nasional. Di dalam UPA terdapat beberapa penyebutan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional, yaitu satu, konsideran di bawah perkataan huruf A, ya, di bawah perkataan berpendapat huruf A. Kemudian penjelasan umum angka 3 ayat 1. Kemudian pasal 5 dan penjelasannya. Kemudian yang keempat penjelasan pasal 16, yang kelima pasal 56, dan yang keenam pasal 58 yang tidak secara tidak langsung gitu maksudnya. Kemudian politik hukum reform agraria. Era Orde Baru yang dimulai saat berlakunya surat perintah 11 Maret 1966 atau dikenal Super Semar dengan sebutan Super Semar, di mana diserahkan Presiden Soekarno kepada Panglima Kostrat Majen TNI Soeharto sebagai penerima tersebut, yang kemudian berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Nah, dalam pemerintahannya, Presiden Soeharto memimpin negara sampai tanggal 21 Mei 1998 dan selama berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia membawa dampak yang amat penting di bidang agraria. Pada masa Orde Baru dengan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik dalam kebijakannya lebih menitik beratkan pada aspek pembangunan ekonomi dengan bertumpu pada hutang luar negeri sebagai jalan kebijakan ekonominya, ternyata menuai dampak kritis yang berkepanjangan. Nah, krisis ekonomi yang berkepanjangan itu ya, karena antara apa yang dibayangkan dengan realitas yang terjadi dapat digambarkan layaknya manusia yang disekap, diikat erat selama puluhan tahun, ketika dilepaskan sebebas-bebasnya sehingga menjadi tanpa kendali. Ternyata membuahkan hasil yang mampu dapat diharapkan keberlanjutan dan keberlangsungan tatanan
kehidupan negara. Sejak reformasi digulirkan untuk merobohkan kekuasaan otoriter dan sentralistik. Belum lagi ada warisan masalah, misalnya hutang luar negeri yang terus meningkat karena kewajiban membayar pokok hutang luar negeri yang terus meningkat. Karena kewajiban membayar pokok hutang dan bunga pinjaman serta krisis ekonomi moneter berkepanjangan yang menambah jumlah angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, reform agraria diperlukan ketika masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah. Hal tersebut untuk mewujudkan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Pelaksanaan reform agraria tidak dapat ditunda lagi, di mana tujuan reform agraria secara umum, tujuan khusus, yaitu tujuan politik, ekonomi, dan sosial perlu diperhatikan dalam menetapkan orientasi reform agraria yang dipilih. Tujuan utama reform agraria adalah tercapainya keadilan dalam akses untuk memperoleh dan pemanfaatan tanah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, hendaknya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila diaktualisasikan dalam reform agraria. Jadi, belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam melaksanakan reformasi agraria, baik berupa hambatan maupun keberhasilan, seyogianya reform agraria dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Dilaksanakan tepat waktu atau tidak ditunda-tunda. Kemudian kedua, didukung oleh peraturan perundang-undangan yang tepat, sinkron secara vertikal maupun horizontal, dan serasi antara substansi dan wadah pengaturannya. Ketiga, didukung oleh dana dan sumber daya manusia yang mempunyai komitmen dan integritas. Keempat, didukung oleh organisasi pemangku kepentingan, petani, dan lain-lain. Jadi pemangku kepentingan ini yang kuat, organisasi pemangku kepentingan yang kuat. Nah, kelima terakhir, didukung oleh masyarakat melalui peran serta aktif pemangku kepentingan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Ya. Ini menurut Mario Sumarjono. Ya. Jadi itu. Jadi itulah yang bisa kita ungkapkan pada kesempatan ini terkait materi politik hukum agraria nasional. Jadi saya kira saya cukupkan saja pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.